Program Kampung Iklim di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2021. Penanaman industri dan limbah kunci penentu iklim global. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 7 kabupaten kota, di mana terdapat 2 kota, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batang. Ada Natuna, Lingga, Anambas, Bintang, Karimun. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2048 pulau dengan luas daratan 4% dan lautan 96%. Salah satu isu pengendalian perubahan iklim di daerah ini adalah sampah. Memilah sampah dari sumbernya merupakan suatu keharusan. Membangun negeri menjadikan sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi. Jadi ibu buang sampah di mana? Dikumpul pagi-pagi Pak, diangkut ke sana Pak. Kalau rumah ini buang sampah ke darat Pak, ada yang kita ngangkut ini. Bukan ke laut. Kenapa Mak? Kenapa ya? Banyak sampah itu kalau dibuang ke laut seperti bohong juga, nanti dia kalau air pasang naik lagi ke darat gitu. Saya tahu itu apa dampak dia kalau seandainya buang sampah ke laut. Sebaiknya sampah itu jangan dibuang ke laut Pak, bisa merusak pencernaan alam kan. Apalagi kalau kantong-kantongnya kalau dibuang ke laut nanti kan udara laut kan bisa menutup Pak. Nah tuh tak bisa ibarat udara di Saya kalau bakal sampah jangan buang ke laut. Alhamdulillah. Isi di dalam truk. Dari Bintang, dari Bintang ke Tanjung Mas. bisa merusak pencernaan alam juga, sebaiknya lebih baik itu bakar daripada dibuang Pak. Sebagiannya Kalau kami pakai bangkai. sebagian banyak atau sebagian sedikit buang ke laut. Lebih banyak dibakar. Pada bila baru kita buat nanti memilah sampah dari rumah. Dan lebih bagus pun tetap dibakar Bu. Jadi Pak, Dikelola lagi menjadi bernilai, didaur ulang nanti. Nanti kalau misalnya ada bank sampah Ibu dukung? Dukung lah Pak, itu malah lebih bagus. Kita ada buat kompos, dapat buat nanam-nanam bagus. Memilah-milah nanti Sampah, plastik-plastik, botol-botol, daun-daun bersedia Bu. insya Allah Pak, kalau begitu demi kepentingan kampung Pak, Iya. insya Allah Pak akan siap. Merangkai pulau, memilah sampah, membangun negeri. 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 Provinsi Kepri kan berbeda dengan provinsi lainnya Bu, di mana kita memiliki banyak sekali pulau-pulau Bu, dan persoalannya sampah. Komitmen dari KKP Bu Untuk membantu bank sampah yang ada di pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi sampah ini memang menjadi masalah kita semuanya, tidak hanya menjadi tanggung jawab KKP, tapi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena kita sudah ada namanya tim sampah terpadu di pusat dengan kerjasama dengan LHK, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengampu pengelolaan sampah di Indonesia ini, dan kita berharap dengan sinergi ini bisa termasuk juga mengelola sampah di industri produk kecil, tidak hanya sampah daratan. Ya, alhamdulillah di masa pandemi ini masyarakat pengelola bank sampah merasakan nilai ekonomisnya. Semenjak adanya program Kampung Iklim ini, Proklim ini, kami lihat dan kami rasakan sangat besar perubahan kepada masyarakat. Adanya Proklim ini, pada saat ini masyarakat sudah mulai peduli untuk melakukan aksi mitigasi perubahan iklim seperti petani dengan cara melakukan pertanian ramah lingkungan. Petani sudah memakai pupuk organik, peternakan juga sekarang sudah melakukan limbah dari peternakan juga diolah menjadi pupuk kompos, urin sapi juga diolah menjadi pupuk organik cair. Di sini kami juga pertanian terpadu, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
terkait dengan banjir, setelah ada proklim ini, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada banjir lagi karena masyarakatnya sudah peduli dan mulai sadar dengan lingkungan. Jadi sekarang petani ini membuat rumah masing-masing sudah mulai membuat lubang biopori dan juga sumur resapan untuk penanggulangan banjir. Tapi alhamdulillah dengan adanya proklim ini dapat membangkitkan semangat. Kita sudah bangun ada 4 ipal komunal. jadi sekarang masyarakat yang buang limbah terakhir, alhamdulillah sudah ada penampungannya. Yang kita harapkan sebagai para petani, hasil maksimal seperti ini. Ya kita dianukan aja, digandakan, cabai merah jalan, hijau pun jalan gitu. Tapi yang lain itu malah kena rusak, kena timbulnya penyakit dari bakteri bawah seperti jamur. Dampak yang hujan 2 hari itu. Ya kita menyikapi perubahan iklim ini memang saat ini pengairannya itu disalur-salurkan ke penampungan untuk penyiraman masa kemarau. Paling tidak kita untuk membuat saluran yang lebih dalam ataupun lebih lebar disalurkan ke penyaluran yang induk. Luasnya kita kalau ke sana 12, terus bukanya 8 meter. Kedalamannya sekitar 4,5. Air limpasannya itu salurkan ke kolam ini. Itu pun kita melalui penyaringan, tidak langsung dimasukkan karena itu mengenai lumpur. Orang-orang merasa kekeringan, tapi alhamdulillah kita di sini ini cukup untuk menanam sayur. Saya tanam timun itu berhasil dari kolam inilah untuk penyiramannya. Kalau masalah kekeringan alhamdulillah masih kita bisa diatasi. Anjing ada? Ada. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya ya itu kan jaga-jaga kita. Jika ada kodok atau ular, itu dia menjenggung dulu dia. Proklim Asri Sungai Ladi adalah salah satu proklim yang ada di Kota Tanjung Pinang yang telah mendapatkan predikat proklim tingkat utama. Proklim ini telah melakukan berbagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, antara lain pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit terkait iklim, kegiatan lain terkait upaya penyesuaian diri terhadap perubahan iklim. Proklim Asri Sungai Ladi juga telah melakukan berbagai upaya terkait pertanian, energi terbaru, pengelolaan sampah dan limbah, kebakaran hutan dan lahan, vegetasi, dan kegiatan lainnya. Setelah adanya proklim sangat berkurang untuk penebangan itu tadi. Malah dari Dinas DLH malah banyak menyarankan untuk perbaikan dengan adanya proklim, sosialisasi ke masyarakat. Jadi masyarakat di daerah pesisir ini tahu untuk sanksi-sanksi untuk penebangan papo itu tadi. Proklim RW 3 Sungai Ladi mempunyai luas wilayah 527 hektar. Kalau untuk mangrove sekitar 100 hektar. Tapi setelah adanya proklim, alhamdulillah kita bekerja sama dengan Pok Darwis. Alhamdulillah juga kita udah mendapatkan program untuk penanaman mangrove selebar 1 hektar. Belum adanya proklim ini kadang-kadang dari masyarakat juga untuk penambangan pokok bakau ini mereka makin merajalela gitu, kayaknya nggak ada batasannya. Tapi setelah adanya proklim dengan himbauan yang terstruktur, alhamdulillah dari masyarakat mau nebang 1 pokok aja udah mikir-mikir gitu. Alhamdulillah dengan adanya proklim ini kita hanya dengan pupuk kompos banyak sekali pengurangannya.
Sekarang alhamdulillah kita udah didirikan pasar gerai itu kan yang di Bukit, RW 6 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, dengan luas wilayah 13 hektar, berada di puncaknya dengan ketinggian 49 meter di atas permukaan laut. Dengan kemiringan yang relatif tinggi, ditambah tingkat kepadatan penduduk yang relatif rapat. Ketika hujan berpotensi menimbulkan batu miring yang bisa longsor. Sebelum mengikuti program Kampung Iklim, banyak persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang belum bisa kami atasi di kampung kami. Seperti kawasan kumuh, masih terdapat 83 kakak yang tidak memiliki jamban sehat dan BAB di saluran terbuka. Sistem drainase menjadi buruk, warga membuang limbah dan sampah di saluran terbuka. Dulu sebelum ini Pak, sebelum ada septic tank, jongkoknya di mana? Kita numpang saluran. Ini dibantu. Jadi ini dibantu juga yang program tadi itu? Oh, ini aman? Aman. Gimana perasaannya Pak? Oh, aduh, lega betul. Lega? Lega ya. Sekian persen dari hadiah RW Teladan terbaik saya berikan kepada masyarakat. Sangat inspiratif ya dari pihak RW sendiri mengambil inisiatif membuat septic tank pipa komunal secara swadaya. Saya yakin ini kalau bisa berkembang seterusnya. Tapi sudah bebas nih Pak? Ya makanya ini sudah tidak ada lagi ya yang buang air besar sembarangan? Itu sangat habis ya? Ini sangat membantu sekali ke masyarakat gitu. Dengan gaya KBS itu ada apa? Ya, yang besar ya. Berharap masyarakat sini ya, selain dengan adanya septic tank ini juga Pak ya, bisa terus meningkatkan gaya hidup sehatnya. Juga ada IPAL yang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Dulu paretnya tuh terbuka apa tertutup yang di sana? Terbuka, ada sampah, air besar, bau. Ada lalat nak? Ada. Di mana? Di mana nak? Oh di sini. Oh dulu terbuka. Ada apa aja? Sampah. Biawak. Biawak juga ada. Oh sekarang gimana? Udah bagus? Udah. Bisa untuk main-main ya? Ya, terima kasih lah bisa membantu di sini. Itu alhamdulillah lah. Sekarang banyak orang lewat situ, ya kan. Karena pokoknya udah bagus lah, nggak ada orang komplain lagi. Kemudian Kelurahan Bukit Cermin juga sudah mendeklarasikan sebagai kelurahan yang bebas dari buang air besar sembarangan atau BABS. Deklarasi stop buang air besar sembarangan. Dan tidak buang air besar sembarangan. Melalui program Bedah Jamban, Kampung Iklim ini mampu keluar dari permasalahan BABS, penurunan penyakit DBD, dan diare. Tidak saja itu, Kampung Iklim ini juga mampu mencegah terjadinya longsor, menata saluran air dan drainase terpadu, penanganan sampah dan limbah, serta pengendalian vektor. Ini Gurinda, ini Gurinda, sungguh mulia. Cari olehmu akanlah guru yang akan memberitahu seteru. Lidah suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Ini merupakan salah satu nama gang yang ada di Kampung Iklim Kelurahan Bukit Cermin. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang punya kesempatan berkunjung di Kampung Iklim Anggrek Kelurahan Bukit Cermin, maka akan menemukan nama-nama gang seperti salah satu contohnya Gang Kompos. Tidak hanya Gang Kompos, tetapi ada juga beberapa nama lainnya seperti Gang Nitrogen, Gang Oksigen, kemudian Gang Tanah Air, Gang Ozon, yang semuanya adalah kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan. Karena anak-anak itu adalah generasi masa depan kita. Kalau kita tidak memberikan edukasinya kepada anak-anak mulai saat ini, saya yakin dan percaya anak-anak untuk tahun kedepannya atau tahun-tahun berikutnya mereka akan tidak peduli dengan lingkungan. Tanaman yang kita melakukan kerjasama dengan SMP Negeri 15, jadi ini merupakan tanaman bermanfaat
Tidak hanya mungkin kalau sekilas dilihat ini bunga seperti biasanya, tetapi untuk diketahui bahwa ini banyak sekali manfaatnya. Seperti ini. Nah, ini adalah daun kunyit. Secara tidak langsung kami sudah melakukan penanaman toga, kemudian asuhan mandiri dan sebagainya. Nah, seperti ini juga mungkin sekilas ini bunga apa, tapi manfaatnya luar biasa. Selain memberikan edukasi terhadap anak-anak, bahkan atau mereka tidak tahu manfaat dari daun kunyit ini seperti apa, jambu biji seperti apa, mereka tidak akan mengetahui. Dengan menggunakan sampan, Kepala BRGM Insinyur Hartono didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Henry ST, menyusuri Sungai Tiram. Insinyur Hartono menjelaskan, hal itu merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk pemulihan ekosistem mangrove dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Hatiku dendam, alas sayang bertambah rindu, alah hayati makin ini. Insinyur Hartono beserta rombongan dibawa menuju ke hilir Sungai Tiram untuk melihat dan memantau lokasi penanaman mangrove seluas 12 hektar yang dilakukan oleh masyarakat dengan metode padat karya. Hatiku rindu, apalah obat. Insinyur Hartono berharap akan terjalin komunikasi kuat, sinergi, dan kolaborasi dengan kementerian, Pemda, desa, LSM, perguruan tinggi, perusahaan, dan masyarakat. Ulanglah bintang, alah Karena percepatan rehabilitasi mangrove membutuhkan tanggung jawab bersama semua pihak. Daerah aliran sungai memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dari waktu ke waktu, keberadaannya semakin terancam sedimentasi. Kan indikasinya Pak, itu kan batang-batang bawahnya itu kan kayak lumpur-lumpur itu Pak. Iya, selain lumpur dan sedimentasi, juga dihadapi oleh persoalan sampah. Sampah di sini Pak, itu kalau dikumpulin setiap 2 hari itu sudah batang berukam. Mengelola sampah itu ada penanganan dan pengurangan. Penanganannya sudah sempat kita pasang jebak sampah yang kemarin Pak. Dan di beberapa lokasi tempat penanaman kita kasih penjebak sampah dari bambu berupa jaring saja gitu. Pengangkatan sampahnya itu dengan cara yang lebih efektif lah, biar nggak masuk ke dalam yang tanaman. Teman-teman semua kalau bisa mulai sekarang dari hal-hal yang kecil dulu kita mulai. Mungkin dari kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ya, penanganan tadi ya dari rumah inilah. Kemudian diangkut ke TPS. Dan dari TPS nanti ke TPA. Tapi jangan lupa, suatu saat ini punya kita. Kalau kita nggak mulai ngawas dia dari sekarang, suatu saat sampai tangan kita itu hancur, itu juga nggak asik. Milenial ini nggak cuma tentang gadget,